Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat. Nah, di sebelah kita nih guys, udah ada beberapa barang-barang yang biasanya saya pakai untuk mendukung perjalanan touring saya teman-teman ketika menggunakan si motor ini ya. Gak cuma ini aja sih, kadang ketika saya pakai Vespa, beberapa peralatan ini juga saya bawa ya. Nah, di video kali ini saya bakal bahas apa aja yang biasanya saya pakai untuk berkendara jarak jauh, mulai dari aparel ya teman-teman, helm, ada jaket, ada sepatu, terus perlengkapan pendukung kayak box, terus ada dry bag, beserta tata letaknya teman-teman, gimana cara memanage barang supaya tetap optimal dan nggak makan space terlalu banyak ya. Jadi gimana tata letak peletakan barang-barang yang kita simpan di dalam tas. Nah, terus tata letak barang apa aja yang kita simpan dalam bagasi motor yang ada di dalam box tambahan ya teman-teman. Jadi mungkin tips ini bisa berguna buat kalian yang berkendara jarak jauh, apalagi buat kalian yang kayak saya nih, jalannya sendirian terus ya. Jadi intinya nggak ada teman atau nggak ada nggak ada partner yang bisa kalian titipin barang-barang yang kalian bawa gitu ya. Jadi ini tonton video ini sampai selesai, karena mungkin di video ini akan ada banyak ilmu yang akan saya sharing ke kalian semua. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang nonton dan punya pengalaman lain, punya tips lain, jangan lupa di share di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai. Tonight, you gotta move your body, everybody. You gotta move your body, everybody. Nah, pertama-tama ya teman-teman, sebelum kita mulai ke manajemen barang atau barang-barang apa aja yang saya bawa, jangan lupa buat selalu servis dulu motor kalian sebelum perjalanan jauh ya. Paling utama itu adalah ganti oli, cek semua, kalau buat yang matic cek fan belt terutama ya, terus cek kampas kopling, kampas gandanya, dan cek roller. Intinya servis secara menyeluruh. Dan nomor satu yang paling penting ya, cek juga ketebalan ban kalian. Kalau ban kalian masih tebal, masih oke, gas, tinggal bawa aja. Tinggal kalian cek tekanan anginnya ya. Jangan lupa selalu gunakan tekanan angin sesuai dengan rekomendasi pabrik. Cara taunya gimana Kang? Nah, kalau Honda ini biasanya ada di sini teman-teman ya. Nih bagian sini, ada yang di sini, ada yang mungkin di balik jok atau di manalah, ada, pasti ada petunjuknya teman-teman. Gitu. Oke, sekarang kita coba ngobrolin tentang barang-barang apa aja yang saya bawa ya teman-teman. Kita mulai dulu dari barang yang saya biasa bawa di bagasi motor. Oke, kita coba buka ya. Nah, jadi buat barang-barang yang disimpan di sini teman-teman ya, ini saya biasanya nyimpen itu ada sarung tangan cadangan ya. Nah, sarung tangan cadangan nih biasanya saya bawa dua sarung tangan, satu yang model setengah gini, model kulit. Ini biasanya dipakai buat city ride atau yang jarak dekat-dekat. Nah, tapi kalau saya touringnya jauh, berhari-hari sampai ke mana, kayak kemarin ke Jepara, nah saya juga biasanya bawa cadangan nih teman-teman ya. Bawa sarung tangan satu lagi yang model full kayak gini. Nah, karena sarung tangan yang model full ini tuh lebih apa ya, bisa dibilang lebih memproteksi tangan kalian gitu teman-teman, dan lebih nyaman juga gitu. Cuma PR-nya paling dia agak ribet kalau kita mau cek HP ya. Oke, jadi sarung tangan itu buat yang utama kan kita pakai ya, kita bawa. Nah, yang cadangan biasanya saya simpen di sebelah sini. Terus ada jas hujan ya teman-teman. Nah, ada jas hujan. Terus ada cover sepatu. Nah, ini cover sepatu nih tergantung ya kita pakai sepatu apa. Nanti kalau pakai sepatu yang biasa saya pakai riding nih teman-teman, yang itu, ini sudah nggak perlu. Tapi akhir-akhir ini saya lebih banyak riding pakai sepatu biasa, jadi ini cukup perlu ya buat dibawa gitu, biar nggak basah atau kalian nggak perlu ganti-ganti lagi pakai sandal jepit gitu, karena riding pakai sandal jepit berbahaya apalagi pas hujan. Terus di sini ada toolkit nih ya teman-teman. Nah, toolkit ini toolkitnya Vespa, jadi isinya banyak banget, mulai dari obeng plus, obeng minus, kunci
pas kunci Y, kunci T, kunci busi dari ukuran 8 sampai berapa? 17 kalau nggak salah, ini ada semua di sini teman-teman ya. Tang potong, tang jepit, terus ya intinya banyak banget barang-barang yang ada di sini, mur segala macam gitu. Nah, tapi buat kalian yang pakai motor baru kayak gini, sebenarnya nggak usah terlalu banyak bawa kayak gini. Cuma karena saya udah malas ngeluarin lagi, udah biarinlah saya bawa aja semuanya. Tapi yang paling penting itu kalian bawa obeng plus, obeng minus, bawa tang, bawa kunci pas yang bisa buat buka ini teman-teman ya. Buka CVT in case suatu saat tiba-tiba kalian ngalamin trouble di CVT, kalian bisa buka sendiri. Gitu. Terus di sebelahnya ada kanebo. Nah, kanebo ini harus beserta tutupnya ya teman-teman, jangan dibuka karena kalau dibuka ini pasti kering karena di bawah sini kan ini panas ya gitu. Ini fungsinya kanebo buat ngelapin motor kalau hujan, kalau basah. Terus ada microfiber. Nah, microfiber ini buat ngelapin motor atau ngelapin kaca helm kalau debu ya. Nah, kalau basah kalian pakai ini, tapi kalau debu kalian cukup pakai microfiber yang masih bersih kayak gini gitu. Nah, microfiber ini jangan bekas wax ya teman-teman, karena dia akan nempel ada cairan waxnya yang mungkin masih tersisa, dan itu bikin cat motor kalian malah jadi dekil gitu karena ada sisa-sisa si cairan waxnya gitu. Nah, jadi itu barang-barang yang saya bawa di bagasi motor ya teman-teman. Nah, sekarang saya bakal spill apa aja yang saya bawa di dalam dry bag ini. Oke teman-teman, buat di dry bag, nah jadi dry bagnya ini saya pakai merek Swarga ya teman-teman. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 200 ribuan ya, 220 kalau nggak salah. Nah, kapasitasnya 20 liter. Buat kapasitas macam-macam ya teman-teman, ada yang 10, dari 5, 10, 20, 30 liter. Warna juga macam-macam. Nah, kalau saya pilih yang 20 liter dan warnanya hitam. Kenapa? Satu, warna hitam tidak mencolok. Yang kedua, kapasitas 20 liter itu sudah cukup untuk saya bepergian selama seminggu kalau dikombinasikan dengan box belakang ya teman-teman gitu. Nah, dulu itu saya sempat bawa carrier 40 liter, tapi ternyata kegedean gitu. Jadi makan space iya dan nggak guna juga, dan dia kalau disimpan di belakang motor itu terlalu besar gitu. Mau disimpan di depan juga masih kegedean. Jadi sekarang saya pakai dry bag, dan dry bag ini anti air ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai cover buat ngelindungi si tas kalian dan isinya dari air hujan. Jadi udah aja begini aja, ini nggak masuk air nih teman-teman. Nih kemarin udah teruji waktu touring ke Jepara, pas pulang dari Nagreg sampai ke rumah itu hujan deras banget, dalamnya kering kerontang. Nah, buat merek kalian bebas ya, ada merek Swarga ini, ada yang saya tahu ya oke ya, ada Calibre, ada juga Givi. Nah, cuma kalau Givi harganya lumayan mahal gitu. Ada Eiger juga. Nah, kita lihat isinya ada apa aja ya teman-teman. Nah, kalau isi itu saya biasanya ya teman-teman, di dalam sini itu saya pakai ini lagi teman-teman, untuk baju ya. Untuk baju-bajuan itu jadi saya kasih lihat urutannya dulu ya. Nah, buat paling bawah itu saya biasanya sendal teman-teman. Sendal sendal cadangan ya, sendal jepit. Biasanya kalau buat nginep-nginep gitu kan di hotel, kita pakai mau keluar pakai sepatu itu kan susah ya. Nah, jadi saya bawa sendal cadangan, disimpan paling bawah. Nah, terus di atasnya sendal paling bawah, di atasnya itu ada baju ya teman-teman. Baju yang kita pakai untuk di hari itu. Nah, jadi misalkan kita berangkat di hari Senin ya teman-teman. Nah, kita siapin baju yang mau kita pakai buat di hari Selasanya gitu, baju bersih ya untuk kita pergi besoknya. Jadi misalkan kalian butuh celana buat besoknya, itu kalian butuh kaos 1, daleman 1, sama misalkan celana pendek atau celana panjang 1. Nah, itu simpen di bagian sini teman-teman. Nah, terus baju cadangan yang buat hari-hari lainnya di mana bang simpennya? Oh, dalam sini. Nanti saya jelasin ya. Gitu ya. Jadi simpen di sini beserta alat mandi teman-teman. Anduk, sabun, sampo,
itu jadi satu tapi dipisah ya teman-teman. Dan jangan pernah lupa kalian selalu pergunakan trash bag ya teman-teman. Oke, kita bongkar aja dulu sedikit ya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Ya, kalian gunakan lagi trash bag supaya apa? Nggak ini teman-teman, nggak, kalau misalkan hujan rembes jadi nggak PR. Sebentar ya, kita buka dulu. Nah, nih teman-teman ya, usahain buat kalian selalu menggunakan lagi trash bag seperti ini gitu. Jadi sendal kalian kasih trash bag, baju kalian kasih trash bag, terus udah gitu peralatan mandi kalian kasih plastik lagi tapi dipisah ya teman-teman gitu. Oke, kita lanjutin ya. Nah, jadi ya teman-teman, kayak yang tadi udah saya bilang, bawah itu sendal, baju cadangan untuk 1 hari, dan peralatan mandi, anduk, sabun, sikat gigi, yang biasa saya bawa ya, anduk, sabun, sampo, sikat gigi, obat cuci muka, parfum ya. Parfumnya nggak usah yang mahal-mahal, yang biasa aja. Terus itu terpisah si plastiknya, tapi masih jadi satu bagian ya di posisi yang sama. Nah, di atasnya lagi itu ada, kalau saya biasanya saya simpan peralatan sholat gitu. Jadi kayak misalkan tiba-tiba saya harus sholat di tempat yang kurang proper ya, saya tinggal keluarin aja tuh peralatan sholat gitu. Nah, di atasnya lagi itu obat-obatan teman-teman ya. Nah, kenapa obat-obatan disimpannya di atas? In case kalian perlu, in case kalian butuh, kalian bisa tinggal keluarin tanpa harus ribet. Nah, nih ya teman-teman, untuk obat-obatan saya selalu simpen di wadah yang seperti ini. Nih sponsor. Sponsor dari kantor istri, teman-teman. Oke, kita lihat aja ada apa aja isinya. Simple aja isinya, tisu basah, obat mah. Nah, ini penting ya teman-teman, obat merah. In case amit-amit kalian ada kenapa-kenapa di jalan, kalian bisa pakai obat merah, plester. Mana dia? Nah, ini Tensoplas ya teman-teman. Sama kalau perlu bawa perban itu lebih bagus juga. Terus ada obat pusing. Terus ada antimo. Nih ya, kalau kalian ngantuk, nggak bisa tidur, atau misalkan kalian naik kapal gitu ya, biar gampang tidur, pakai ini. Masker medis. Cotton bud ya, buat kalian ngorek kuping atau perlu apa gitu. Sama obat-obatan pribadi, tolak angin ya kan. Terus kalau saya ini ada bawa ini buat iritasi nih teman-teman, sama Insto ya teman-teman. Nah, itu penting banget tuh Insto atau apa buat tetesan mata ya. Itu mana dia? Si Insto nih. Lah, nggak ada. Nah, jadi itulah obat tetes mata itu penting banget ketika kita riding jarak jauh teman-teman ya. Karena kita kan mata kita sering banget terpapar sama debu dan angin dari jalan ya. Nah, jadi Insto itu kita pergunakan untuk membersihkan mata kita dari kotoran-kotoran yang kena mata kita selama di perjalanan. Nah, di atasnya lagi kita simpen peralatan elektronik kita teman-teman ya. Nah, kalian bawa laptop. Kalau laptop sih saran saya disimpannya agak bawah ya, karena kan laptop mungkin jarang digunain. Tapi kalau kayak saya yang sekalian ngevlog itu, ini biasanya di dalam sini itu ada baterai cadangan GoPro, terus ada apa lagi ya isinya nih, baterai cadangan, ada memory card cadangan, ada card reader, terus power bank, charger, itu semua saya simpen di sini. Nah, kenapa disimpannya di atas? Karena supaya gampang ya. Misalkan di tengah jalan saya baterai habis, tinggal berhenti, buka ini si dry bag, tinggal buka, simpen ganti baterainya, udah selesai, masukin lagi, jalan. Nah, bayangin kalau nyimpennya di bawah, kan pasti repot tuh teman-teman ya. Gitu. Jadi biasakan kalau ketika kalian pakai tas beginian ya, tas ransel, tas dry bag atau misalkan carrier, itu biasakan untuk simpen bagian barang-barang yang biasanya kalian jarang pergunakan di paling bawah ya.
dan berat ya, yang berat itu di bawah, jarang digunakan itu di bawah, makin ke atas itu harus makin ringan gitu teman-teman. Oke, sekarang coba kita bahas riding apparel dulu apa yang di box dulu nih. Di box dulu aja ya, kita coba bahas ya. Oke, nextnya kita coba buat bongkar apa aja yang biasanya saya bawa di dalam box ya teman-teman. Nah, buat boxnya ini saya pakai merek Givi ya teman-teman. Ini udah pernah saya review, nanti buat videonya saya simpen di link deskripsi ya. Kalau kalian mau lihat kayak apa review dari box Givi E33NX yang biasa nemenin saya buat touring jarak jauh. Nah, buat di dalam sini saya nggak terlalu banyak nyimpen barang teman-teman ya. Memang sengaja box belakang ini saya kosongin supaya kalau misalkan saya pergi ke suatu tempat itu saya bisa bawa oleh-oleh yang lumayan banyak dari tempat yang saya kunjungi teman-teman. Kayak kemarin itu waktu saya ke Jepara itu saya bawa oleh-oleh dari Semarang sama dari Purwokerto ya teman-teman. Itu lumayan banyak tuh, sampai berat banget nih boxnya, isinya banyak sama oleh-oleh ya gitu, karena yang harus dibawain lumayan banyak juga tuh. Nah jadi buat ini nih isinya, ini sih sebenarnya isinya jaket ya, tapi sebagai contoh aja. Nah biasanya si ini paper bag ini biasanya paper bag nih saya pakai yang ini nih dari McD nih ya, karena lumayan gede nih teman-teman si paper bagnya. Tapi kalian bisa pakai paper bag merek apapun atau kantong kresek ya. Kalau tas gimana Kang? Tas ransel. Nah tas ransel boleh kalian pakai, tapi yang ukurannya nggak terlalu besar. Cuma kalau saya pribadi lebih suka pakai paper bag kayak gini teman-teman, karena lebih simple ya. Jadi misalkan kalian mau ke hotel ya, kalian tinggal bawa si ransel kalian sama paper bag ini gitu. Kalau diperlukan, misalkan kalian stay di satu kota yang cukup lama ya, misalkan 2 hari atau 3 hari, kayak kemarin saya di Purwokerto itu, ini saya bawa turun. Nah tapi kalau misalkan ini kan biasanya udah ada tuh teman-teman ya, udah ada baju cadangan tuh di ransel. Itu biasanya saya nggak buat turun kalau cuman transit doang, kayak misalkan saya nginep di mana yang cuma transit doang, itu ini nggak saya buat turun gitu, karena baju cadangan udah ada gitu. Nah plus biasanya ini saya simpen di salah satu sisi dari box ini teman-teman, bisa di sebelah kiri, sebelah kanan, atau di belakang gitu. Nah ngaruh ke keseimbangan gak Kang? Selama nggak terlalu berat bobotnya, itu nggak terlalu berpengaruh gitu teman-teman ya. Nah terus biasanya saya di dalam ini bawa ini teman-teman ya, bawa tripod nih ya, karena tripodnya lumayan gede nih, ini dari Takara ya. Jadi saya simpennya di box, karena kalau di tas itu dia bentuknya kan keras ya tripod, jadi ngeganggu ergonomis si ranselnya kalau digendong-gendong gitu. Nah terus baju bekas juga saya simpen di sini. Biasanya saya masukin ke baju bersih, tapi saya kasih kresek sendiri. Nah makanya saya suka bawa kresek cadangan gini teman-teman. Nah kresek ini biasanya saya simpen di sini, baju kotor ya, baju kotor yang udah nggak kepake gitu. Atau kalau misalkan kalian touringnya lama, bisa seminggu lebih, nah baju-baju yang bakal mau kalian cuci itu kalian simpen di sini gitu. Kalian bisa cuci di laundry atau kalian cuci sendiri di wastafel hotel ya gitu. Cuma kalau saya sih alhamdulillahnya belum ngalamin sampai nyuci baju, karena saya touring paling lama juga 5 harian ya gitu. Nah biasanya saya bawa baju itu cukup gitu, bawa 6 style. Kalau celana sih cukup bawa 2 pasang ya, celana panjang 2, celana pendek 1 gitu, sama daleman sih yang lumayan banyak. Nah kalau misalkan kurang, baru di situ kita cuci sendiri atau kita laundry gitu. Jadi perbajuan simpan sini. Nah kenapa dikasih space kosong? Jadi misalkan ya teman-teman, seandainya kalian harus nyimpen barang-barang yang mau kalian nggak mungkin kalian bawa ke dalam, itu bisa di sini. Kayak misalkan kalau saya biasanya jaket teman-teman gitu. Kalau jaket itu saya biasanya suka saya simpen di sini. Misalkan saya mau masuk ke tempat makan gitu ya, atau misalkan saya mau sholat gitu, atau misalkan mau sekedar ngeres di Indomaret atau di mana, itu saya males bawa jaket. Jadi jaket saya simpen di sini, saya tutup. Kalau helm tuh biasanya saya cantolin di dalam jok itu kan ada cantolannya teman-teman ya gitu.
Terus saya tutup, udah saya keluar tinggal bawa ransel ini. Kalau keluarnya lama gitu ya, saya bawa ranselnya, selesai, nggak usah bawa jaket, nggak usah bawa apapun gitu. Nah, sama itu fungsinya space kosong ini ya teman-teman, ada space kosong di salah satu sisinya. Sama saya buat tali tali fleksibel kayak gini, ini yang bisa di stretch ya teman-teman, bisa ditarik nih, bahannya dari ada kayak karet-karetnya gitu, jadi ini bisa ditarik gitu. Nah, fungsinya buat apa teman-teman? Jadi tali ini tuh fungsinya buat ngikat si ransel kita. Nah ya, jadi kalau saya ransel kalau pakai dry bag kayak gini, saya simpennya di depan, terus saya taliin gini. Nah ya, saya tali, saya cantolin di situ. Aman gak ini Kang? Aman. Ya, ini kalau misalkan ini karena isinya nggak terlalu banyak, jadi dia nggak sampai bawah. Tapi ini kalau isinya full ya, penuh, ini sampai ke bawah sini, terus dia ngikat di situ. Nah, selama kalian ngikatnya bener, ini nggak akan jatuh teman-teman, aman. Dan dia kejaga juga sama kaki kita, kan kaki kita di sini ya, jadi in case misalkan dia geser atau gimana, masih ketahan sama kaki kita. Kenapa nggak di belakang? Nah, belajar dari pengalaman saya touring ke mana waktu itu yang simpen di belakang, yang touring Jawa Tengah 360. Nah, itu isi bensinnya susah teman-teman, ribet ya. Jadi saya nggak lagi nyimpen di belakang situ. Dan enaknya kalau di belakang nggak ada barang, kita kalau pegel duduknya bisa mundur sampai ke belakang, jadi kayak posisi kayak naik sports bike gitu teman-teman, kayak gitu ya. Jadi inilah isi dari si top box saya, top box Givi ini isinya seperti ini kurang lebih gitu guys ya. Oke, jadi kasih space kosong buat barang, dan nanti kalau misalkan kalian udah pulang bawa oleh-oleh, kalian juga bisa simpen di sini. Intinya simpen barang-barang yang jarang banget kalian pergunakan di box ini. Oke, kita lanjut ke aparel apa yang biasa saya pakai buat riding teman-teman. Oke, lanjut ke riding apparel teman-teman ya. Riding apparel di sini jelas ada helm ya teman-teman, helm, terus ada jaket touring, ada sepatu teman-teman, ada raincoat, jas hujan, ada masker, ya, sama sarung tangan. Oke, kita bahas dari yang paling utama dulu, helm teman-teman. Nah, buat helm yang saya pakai ini helmnya Zeus ya, tipenya apa ya, saya lupa ini. 610 ya kalau nggak salah ini tipenya tuh. Nah, ini helm lumayan lama, udah nemenin saya mungkin sekitar 2 tahunan ya helm ini. Nah, jadi kalau saya pribadi prefer ke helm yang bentukannya half face seperti ini teman-teman, karena satu, dia nggak ribet ya. Jadi kalau buka tutup helm itu nggak ribet, karena saya juga kan pakai kacamata ya gitu. Terus saya lebih nyaman aja. Tapi buat safety sebenarnya lebih safety pakai helm yang full face gitu. Tapi helm half face selama dia proper itu juga udah cukup buat saya ya, untuk sekedar touring. Nah, kelebihannya itu dia untuk si ininya teman-teman ya, ini sorry kalau agak kotor ya. Nah, untuk si visornya dia tuh sampai bawah gini teman-teman ya. Jadi dia benar-benar nutupin si dagu kita. Jadi ketika kita riding, si bagian dagu kita tuh ketutupan sama si helm ini gitu. Jadi kan kadang-kadang ada yang visornya tuh cuma segini gitu ya. Nah, itu tuh dulu pernah saya pakai helm dari salah satu merek itu, si visornya tuh nggak sampai bawah, jadi bagian dagunya masih kena angin. Nah, itu agak nggak enak tuh, biasanya di mulut ya teman-teman, di mulut tuh kadang-kadang suka jadi kerasa agak kering gitu. Nah, kalau ini aman. Terus ditambah dia ada sunglass juga ya, jadi ada visor yang gelapnya di bagian dalamnya. Jadi kalau kita riding di pagi-pagi itu biasanya tuh kan matahari tuh langsung nyorot ke mata. Nah, aman pakai ini. Terus buat jaket saya pakai Kontin teman-teman ya. Nih, jaket Kontin ini harganya itu 500.000 teman-teman. Nah, jadi dia udah, ini Kontin apa sih, Osiris apa Provok ya, Provok kalau nggak salah ini. Nah, dia udah dapat protektor di elbow, di punggung, tapi yang di punggung nggak saya pasang ya, sama di shoulder teman-teman gitu. Nah, ketika kalian touring, usahakan pakai jaket yang seperti ini teman-teman, yang ada protektor minimal di elbow, di sikut ya, sama di shoulder atau di bahu gitu. Sama
ini udah semi waterproof ya, jadi kalau cuma gerimis-gerimis doang masih aman, nggak tembus. Tapi kalau ya hujannya deras ya tetaplah harus kita pakai raincoat gitu. Sama dia udah windproof nih teman-teman, dia ada apa nih, ada kayak semacam innernya lagi di bagian dalam. Ini enak banget ya ketika dipakai touring. Ini angin itu nggak terlalu masuk ya, jadi masuk sih ada tapi sedikit banget gitu. Jadi angin masuk ini juga nggak bikin kita jadi nggak terlalu gerah gitu teman-teman ya, kayak gitu. Jadi lebih apa ya, kalau buat saya ini udah nyaman banget ya si jaket ini. Ini udah berapa lama ya, setahun mungkin ya, hampir setahun nih saya pakai gitu. Dan warnanya udah kayak begini nih, udah nggak hitam sempurna lagi, udah mulai teroksidasi kayaknya ini. Nah ini untuk jaket dan helm ya teman-teman. Terus buat sepatu nih, nah sepatu ini saya pakai Red Wing ya teman-teman gitu. Ini Red Wing. Nah kalau sepatu ini harganya lumayan mahal teman-teman, tapi ini udah lama banget ya. Dulu seingat saya itu waktu beli ya, ini saya waktu kuliah dulu itu harganya sekitar 2,8 kalau nggak salah. Mungkin sekarang bisa sekitar agak lumayan ya, bisa mungkin sekitar 5,5 sampai 6 jutaan gitu. Nah tapi sekarang sepatu ini udah nggak pernah saya pakai karena berat teman-teman, karena di depannya ini ada apa kayak semacam protektor gitu. Jadi ini kalau kelindas mobil aman banget. Nah cuma berat banget ini sepatu gitu. Dan dia udah waterproof ya, jadi ketika kita hujan itu nggak perlu ganti, nggak perlu pakai cover sepatu, atau nggak usah pakai sendal jepit gitu ya. Ingat teman-teman, pakai sendal jepit ketika riding itu tidak disarankan. Itu buat sepatu ya. Jadi kalau sepatu sih sekarang saya pakai sepatu biasa aja, sepatu Keds, tapi dipakein cover kayak tadi teman-teman ya. Itu beli aja di Tokped atau di mana itu banyak kok. Gitu murah, harganya cuma sekitar 25 sampai 30 ribu. Nah buat raincoat saya pakai merek Axio teman-teman. Nah ini juga udah lumayan lama nih, udah berapa tahun nih, udah lama, udah 3 tahun mungkin ya, masih aman ini, belum ada rembes. Tapi ini kekurangannya kalau dia hujan deras banget nih, airnya masuknya dari sini teman-teman, dari belakang sini gitu ya. Ini saya pakai size nya gede, lumayan gede, XXXL. Nah terus ada masker. Nah, masker ini saya pakai dari merek Eiger, teman-teman. Ya, jadi yang modelnya seperti ini. Nah, ya. Tuh. Jadi bukan yang full ya. Yang full juga saya punya. Itu biasa saya pakai buat cadangan gitu. Jadi saya biasa kalau dalam perjalanan itu selalu bawa 3. Yang ini 1, ini yang utama. Nah, ada yang cadangannya itu yang kayak model buff gitu. Itu yang harganya sekitar berapa, murah juga kok, itu sekitar 40 atau 50 ribu. Nah kalau ini agak lumayan, ini harganya sekitar 80 ribu. Oke, lanjut ke sarung tangan. Sarung tangan saya pakai merek Calibre ya, buat yang full dan yang setengah. Sama ini mereknya Calibre. Coba kalau yang ini udah lama banget nih. Nah ini biasanya saya pakai buat riding yang nggak terlalu jauh atau buat city ride ya. Nah kalau yang ini buat riding di jalan luar kota. Sebenarnya enak yang mana sih Kang? Enak yang setengah gini atau pakai yang full? Nah kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka yang setengah. Nah tapi setelah saya ngerasain pakai yang full kayak gini, ternyata buat jalan jauh lebih nyaman pakai yang ini. Cuma salah satu kekurangannya adalah ketika kita harus buka HP ya. Nah ini dia nggak nggak senyaman kita pakai yang setengah. Oke teman-teman, itu dari aparel yang biasa saya pergunakan. Nah buat aksesoris yang di motor itu, saya perangkat pendukungnya itu saya cuma ganti ini aja teman-teman ya. Bukan ganti, ini nambah phone holder dari Goop P30 teman-teman. Ini biasa dipakai sama anak-anak touring. Terus buat ban saya pakai Michelin ya teman-teman. Ini bannya ini pernah saya review juga, Michelin Pilot Street. Yang belakang ukurannya 110/80, yang depan itu 90/80. Buat shock breaker saya pakai
ISS G-Series. Buat CVT-an itu kalian bisa lihat sendiri, nanti ada reviewnya saya simpen di deskripsi ya teman-teman, kalau mau lihat kayak apa racikan CVT motor ini. Terus air filter saya pakai Verox, oli mesin saya pakai Ippon, Scoot 10W40. Lampu belakang ini walaupun bening gini tapi nyalanya tetap merah ya, ini saya pakai LED. Nah kalau kalian mau lihat, nah oke teman-teman ya, jadi buat lampu itu jangan pernah kalian macem-macemin. Lampu sen warnanya kuning ya, biarkan dia tetap warna kuning. Lampu merah warnanya merah, lampu rem warnanya merah ya, biarkan aja dia tetap berwarna merah. Jangan diganti jadi biru, jadi putih apalagi gitu ya. Karena apa? Satu bahaya, nggak kelihatan, dan itu menyalahi peraturan lalu lintas. Oke teman-teman, paling itu aja yang bisa saya sharing sama kalian teman-teman ya. Jadi video ini ya merupakan apa ya, kebiasaan saya ketika touring teman-teman ya. Nah mungkin di antara kalian punya kebiasaan yang berbeda ya, nggak apa-apa, kalian bisa ikut sharing juga di bawah, biasanya apa sih yang kalian bawa gitu ya. Nah sebenarnya ada beberapa bekal lagi yang harus kalian bawa sih sebenarnya, kayak spare part gitu ya, itu sebaiknya sih kalian bawa. Cuma kalau saya sih mikirnya gini, saya selama touringnya masih di Pulau Jawa, dan motor ini saya yakin ya karena selalu diservis sebelum touring, jadi ya saya nggak ngerasa belum perlu bawa spare part gitu, karena motor yang saya pakai juga motor umum ya, amit-amit gitu ya teman-teman, jelek-jeleknya perlu spare part, saya yakin di bengkel pinggir jalan pun spare partnya ada gitu, secara beat gitu loh, pasti adalah spare partnya di mana-mana. Jadi kalau buat spare part saya biasanya nggak bawa, tapi buat kalian yang mungkin pakai motor aneh-aneh, atau kayak misalkan saya nih naik Vespa nih teman-teman ya. Nah ketika saya naik Vespa itu ada beberapa spare part yang sengaja saya bawa untuk bekal cadangan ketika mungkin nanti saya di jalan ada trouble ya. Namanya motor tua, udah gitu populasinya jarang, yang spare partnya juga nggak semua orang punya gitu. Tapi kalau buat motor ginian masih muda, bengkelnya di mana-mana, terus populasinya juga banyak banget, jadi saya nggak perlu bawa spare part gitu teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang mau touring nggak perlu takut, yang penting kalian prepare. Kalian lebih baik repot sebelum berangkat dibandingin kalian repot di tengah jalan gitu. Karena apa? Sebelum berangkat kalian masih bisa prepare hal-hal lain ketika misalkan motor kalian belum cocok, atau misalkan belum enak, atau belum ada preparasi yang belum sempurna gitu ya. Tapi kalau di jalan itu bukan tempat kalian, bukan rumah kalian, bukan daerah kalian. Kalian gak hafal medan, jadi ya lebih baik kalian persiapkan jauh-jauh hari di tempat asal kalian. Kalau saya tinggal di Bandung ya prepare semuanya dari Bandung. Kecuali mungkin hal-hal yang kayak apa ya, mungkin obat umum gitu ya, kayak obat pusing, kalau habis di jalan itu kan bisa beli lagi. Atau misalkan kayak apa ya, ya barang-barang yang bisa kalian beli di Alfamart, Indomart dengan gampang, itu ya nggak usah bawa banyak-banyak, cukup bawa sedikit, nanti kalau habis kalian bisa beli lagi gitu guys ya teman-teman. Paling seperti itu videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat sebagai panduan kalian touring. Intinya bawa barang secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak kalian akan kerepotan sendiri ya. Bawa barang-barang seperlunya. Baju saya rasa kalau kalian touringnya lebih dari 1 minggu, bawa cukup untuk 1 minggu aja. Nah sisanya kalian bisa nyuci, kalian bisa laundry ya gimana pun caranya lah. Atau kalian kalau betah mah ya pakai aja 2 kali gitu ya. Saya pernah soalnya sekali kayak gitu teman-teman ya, sehari saya pakai 2 hari saya pakai baju yang sama gitu ya teman-teman. Jadi barang bawaan di manage dengan benar ya, karena itu sangat mempengaruhi kenyamanan kalian ketika touring di jalan. Yang namanya touring yang lama itu adalah di jalan, bukan di tempat tujuan ya. Jadi persiapkan dengan matang, persiapkan dengan bijak. Apapun yang perlu kalian bawa, bawalah. Tapi ingat sekali lagi, nggak perlu terlalu banyak. Oke, segitu dulu aja videonya. Semua bermanfaat. Kalau kalian punya hal lain yang mungkin menurut kalian, oh saya mah biasanya begini Kang, saya biasanya begitu, coba kalian sharing di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lihat video ini juga bisa baca dari kalian gitu, bisa belajar juga dari
teman-teman yang sesama peturik ya. Sharing is caring, kita biasakan untuk berbagi di sini. Oke guys, paling segitu dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat yang suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe kalau belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.